Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa fiqha. Allahumma amin. Jemaah sekalian, ibu-ibu dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala di hari ini di pertengahan bulan Rajab kita bertemu kembali dalam kajian untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kita sudah membahas pentingnya kajian tentang iman. Kita sudah membahas sebab ditingkatkannya iman oleh Allah. Yang pertama adalah dengan belajar ilmu. Lalu kita rinci ilmu ini ada 5. Yang pertama sudah kita terangkan, yaitu membaca Al-Quran dan merenungkannya. Itu ilmu ya, belajar ilmu melalui membaca Al-Quran dan merenungkannya. Itu akan menguatkan iman. Lalu yang kedua sudah kita pelajari juga, belajar ilmu melalui ma'rifatu asma'illahil husna. Nah, yang ketiga sekarang ini belajar ilmu untuk meningkatkan iman melalui ta'ammul siratin Nabi, merenungkan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti berikutnya adalah belajar ilmu melalui merenungkan keindahan-keindahan Islam. Lalu terakhir kelima nanti untuk sebab pertama ini, yaitu belajar ilmu melalui membaca sejarah salafus soleh. Ini biar kita tahu petanya ini mau kemana. Jadi tujuannya untuk menggampangkan, bukan membingungkan. Soalnya wis akeh cabang-cabangnya kok tambah bingung ngoten ya. Lah mboten, untuk sebenarnya menggampangkan biar kita mengetahui dari mana ke mana. Bapak Ibu rahimakumullah, salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga tidak lupa kepada para pemirsa yang mengikuti melalui IG-nya TV Al-Um. Ya, semoga dimanapun Anda berada juga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kurang dari yang diberikan kepada kita para hadirin. Jamaah rahimahullah, kita mulai pembahasan. Jadi kalau saya simpulkan dalam kalimat, man arafan nabiyya ahabbah. Ini juga dalam rangka memudahkan, kita kasih intinya biar nanti enak gitu. Man arafan nabiyya ahabbah. Man arafan nabiyya ahabbah illa man hasadah man arafan nabiyya ahabbah illa man hasadah
Wa man lam ya'rifhu angkarolah. Wa man lam ya'rifhu angkarolah. Wa man ta'ammala siratahu azzamah. Udah itu kesimpulan dari pengajian kita. Man arafan nabiyya ahabbahu. Siapa yang mengenali Nabi Muhammad SAW pasti mencintainya. Siapa yang kenal Nabi Muhammad pasti mencintainya. Kecuali orang yang hasad kepadanya. Kecuali orang yang hasad kepadanya, iri. Semakin kenal semakin cekot-cekot hatinya kan, ngoten ya. Kalau orang itu punya penyakit hasad, semakin kepada tetangga misalkan, setiap kelihatan tetangga yang dia hasati dia sakit hati. Melihat tetangga beli ini beli itu tambah sakit hati, ngoten ya. Jadi semakin mengenal beritanya semakin cekot-cekot. Nah, niku penyakit hasad. Jadi siapa yang mengenal Nabi Muhammad pasti mencintainya. Kecuali orang yang hasad, iri, dengki kepadanya. Siapa yang tidak mengenal Nabi, ia akan mengingkarinya. Mengingkari untuknya, mengingkari apa saja kebaikan-kebaikan untuknya, ya mengingkari kenabian, mengingkari ilmu, mengingkari keteladanan, pokoknya semua kebaikan Nabi diingkari. Kenapa? Nggak ngerti, karena bodoh, jahil. Hukum-hukumnya dimusuhi, sunnah-sunnahnya, syaratnya dimusuhi. Kenapa? Jahil. Alangkah banyaknya orang yang demikian. Waman lam ya'rifhu waman jahilahu angkaralah. Jadi bisa dengan, saya ulangi dari awal. Man arafan nabiyya ahabbah illa man hasadah. Waman jahilahu bisa, atau waman lam ya'rifhu. Ngene iki gak ono bingung Ustaz. Ono atau ya. Waman jahilahu angkarolah. Siapa yang tidak kenal Nabi, dia akan mengingkari untuk Nabi. Mengingkari apa saja untuk Nabi diingkari. Waman ta'ammala siratah azzamah. Siapa yang merenungkan sejarah hidupnya akan mengagungkannya. Nah, intinya kan di sini. Kalau kita merenungkan sirah Nabi, pasti kita mengagungkan Nabi. Semakin, kalau tadi cuma mencintai, ini semakin mengagungkan. Semakin mengagungkan Nabi, pasti imannya bertambah apa berkurang? Pasti bertambah. Nah, sehingga merenungkan sirah Nabi itu identik dengan menambah iman. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi di antara sebab bertambahnya iman adalah belajar ilmu. Salah satu ilmu yang dipelajari, kalau dipelajari imannya bertambah, adalah merenungkan sirah Nabi. Loh, memang ada apa di dalam sirah Nabi? Di dalam sirah Nabi itu ada sifat-sifat Nabi yang bagus-bagus. Sifatnya bagus-bagus. Setiap orang pasti suka yang bagus-bagus. Ya, semakin melihat kok bagus, pasti senang. Apapun itu. Nah, di dalam sirah Nabi ada perbuatan-perbuatan Nabi yang mulia.
ada sifat-sifatnya yang bagus-bagus, ada perbuatan-perbuatan Nabi yang mulia-mulia. Ada apa lagi? Ada manaqib. Manaqib itu ya keutamaan-keutamaan. Manaqib itu keutamaan. Ada keutamaan-keutamaan Nabi yang terpuji. Nggih, monggo. Maka dengan belajar sirah Nabi, dia akan ngerti, oh, Nabi itu ternyata aminullah ala wahyi. Nabi itu orang yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya. Dia akan menempatkan bahwa oh, Nabi itu makhluk yang paling terpilih dan terkasih. Nabi adalah utusan khusus dari Allah untuk seluruh dunia. Nabi membawa agama yang mulia, agama yang agung, agama yang sempurna. Nabi diutus untuk fungsi rahmatan lil alamin, untuk menjadi imam, untuk menjadi hujjah dan seterusnya. Sehingga mau tidak mau ya pasti senang, cinta, mengagungkan, tambah imannya. Iman kepada Nabi iya, iman kepada Allah iya, iman kepada Islam iya, semuanya akan bertambah melalui fadilah ilmu tadi, ilmu sirah Nabi. Sirah niku perjalanan hidup. Sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi. Nah, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, Nabi Muhammad ini mengimani dan mencintainya ini sangat menentukan. Orang siapapun tidak bisa masuk surga kalau tidak melalui jalan Islam, jalan yang dibawa Nabi Muhammad, jalan yang dibentangkan, dihamparkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa. Sementara kita ya memerlukan surga, cita-cita tertinggi ya surga. Itu semua akan percuma kalau kita tidak ikut Nabi Muhammad SAW. Surga tidak akan terbuka kecuali oleh Nabi dan untuk orang-orang yang mengikut Nabi. Kita tidak bisa bahagia di dunia ini dan di surga nanti kecuali dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Lah kalau kita mengerti yang demikian dan mengerti detailnya, ya sudah pasti keimanan kita akan subur, akan bertambah. Keimanan kepada Allah, kepada Nabi, kepada hari akhir pasti akan bertambah. Dengan demikian, sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim, bahwa keperluan manusia untuk mempelajari Nabi Muhammad dan agama yang di bawahnya, yang dibawanya, itu kebutuhannya itu melebihi segala kebutuhan. Kalau panjenengan mengenal ada kebutuhan primer, kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, maka tidak ada kebutuhan yang mengalahkan kebutuhan untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Bagi orang-orang sekuler, orang yang hanya tahu dunia, tidak iman kepada akhirat, kalau sudah ada kata kebutuhan pokok, ya mesti kebutuhan pokok ya sandang pangan papan, tidak lebih.
sandang, pangan, papan. Itu mesti dalam pikiran nomor satu sudah. Kemudian kalau kita ngikuti perkembangan zaman sekarang, nambah dia. Oh, kebutuhan pokok tambah dong. Apa? Kebutuhan kesehatan. Oh ya. Kebutuhan pendidikan. Ya. Oh, kebutuhan jaminan masa tua. Iya, katanya. Tapi ya enggak, muncul juga kebutuhan agama, kebutuhan mengenal Nabi Muhammad. Karena itu yang akan menjadikan kita hidup bahagia di bumi ini dan masuk surga abadi nanti. Nah, ini kekurangan manusia. Karena masih lebih mementingkan fisik daripada rohani. Jadi kalau dilihat kebutuhan ya fisik saja. Kebutuhan fisik, sandang, pangan, papan. Kesehatan pun ya kesehatan fisik. Jaminan pendidikan ya pendidikan duniawi. Ya jaminan masa tua misalkan ya fisik, semuanya fisik. Tapi kalau sudah kaitan dengan agama, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam, nah itu dikesampingkan. Seolah-olah kebutuhan rohani itu ya tidak penting. Makanya rumah sakit pun ya rumah sakit fisik. Ya. Jadi jarang yang memperdulikan, memperhatikan Tibbun Nabawi, kemudian Tazkiyatun Nufus, konsultasi agama. Nah, itu jarang sekali, kecuali orang-orang diberi hidayah oleh Allah. Padahal itu sangat menentukan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kebutuhan mempelajari Nabi Muhammad SAW dan yang dibawanya, agama dan petunjuk yang dibawanya, itu melebihi segala kebutuhan. Sebut apa saja, ini di atasnya, lebih darurat, lebih darurat. Karena kita tidak bisa yang namanya adil, beradab, ya, ucapan baik, perbuatan baik, pikiran baik, akhlak baik dalam bentuk yang sempurna kecuali mengikuti Nabi. Kecuali mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk Nabi, dan itu sudah sesuai dengan misi utama Nabi diutus. Kata beliau, bu'istu liutammima, innama bu'istu liutammima. Kalau yang terkenal mulai kecil kita hafal makarimal akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, hadis yang sahih juga, innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang baik yang mulia itu kebutuhan kita, baik pribadi, keluarga, masyarakat atau bangsa dan negara. Ini butuh adab, butuh akhlak. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau apa akibatnya kalau itu dikatakan sebagai kebutuhan paling primer gitu? Karena kalau sampai kita ini terhalang dari Nabi, dari petunjuk Nabi, maka resikonya seperti apa kalau kita mau gambarkan? Kita akan menjadi orang yang rusak. Seperti apa? Seperti ikan yang dikeluarkan dari air, dilemparkan di darat. Ya, apa? Ya, keleper-keleper. Ya, lebih kuat lagi langsung dilemparkan di wajan panas. Ya, kelepar-kelepar mana tambah cepat mati. Masa Ustadz loh itu kandane kok mosok, kok gak kerasa. Ya,
gak kerasa. Oh, kepingin ro. Kalau gak kerasa, kenapa kok aku biasa-biasa saja dilemparkan dari dari air ke darat atau ke wajan kok gak sakit? Itu sebabnya orang yang tidak merasa itu ya sudah, karena hatinya mati. Ya, di dalam syair Mutanabbi dikatakan wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Ya. Bacokan-bacokan pada orang yang sudah mati tidak merasa perih. Orang yang sudah mati terus dibacok-bacok, dia ngerasa sakit? Ngerasa sakit? Menurut sampean? Orang sudah mati. Orang sudah mati dilukai, ditusuk-tusuk ya nggak terasa. Udah mati. Yang merasa sakit siapa? Yang masih hidup. Kalau orang hatinya masih hidup, dia bisa merasakan mana bahagia, mana sengsara. Jauh dari Islam, jauh dari petunjuk Nabi Muhammad SAW, dia merasa sengsara. Ada wawancara menarik dari mu'alaf siapa sih, Putu bin dari Bali loh. Ya, dia dari Bali, ya dari Trah kesatria. Dia ini seorang musisi terkenal, terus akhirnya masuk Islam. Nah, di antara yang menarik itu, kenapa dia masuk Islam? Nah, ini kaitannya. Padahal dia sudah punya agama. Dia sudah punya agama, punya dunia ini segalanya lah sudah. Tapi kenapa masuk Islam? Menurut pengakuannya, dia itu merasa ada yang kosong dalam dirinya, gelisah. Ada apa ya? Dia mikir-mikir itu, apa iya saya cuma begini hidup ini? Pokoknya ada yang kosong, nggak bener ini. Ada sesuatu nggak bener dalam jiwanya, berontak. Maka dia mulailah belajar agama. Dia mulai dari agamanya, dia mempelajari agamanya. Nggak selesai itu masalah. Terus belajarlah Islam. Maka belajar Islam tuh terus dia menemukan di situ pas kekosongan itu hilang. Jadi terus dia masuk Islam. Jadi tidak ujuk-ujuk masuk Islam. Dia itu berpikir, apa iya hidup itu kayak begini? Begini aja. Ya begini saya seperti apa ya? Ya makan, minum, tidur, ke sana, kemari gitu kan. Jadi ya sudah terkenal, terus setelah terkenal apa? Jadi ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Dirinya kan bukan hanya fisik, ada rohani. Itu yang tidak terpenuhi. Yang kelaparan itu rohaninya itu. Fisiknya terpenuhi. Nah, makanya sekali lagi, kalau hati itu masih hidup, dia akan mencari kebutuhannya yang darurat, ya, tidak bisa diganti dengan apapun. Itu yang akan menjadikan masuk Islam. Kita yang sudah muslim, yang memang hati hidup ini, langsung kembali ke agamanya, kembali kepada Allah, kembali ke Quran, kembali ke sunnah. Nah, kalau tidak merasa, itu memang hati yang naudzubillah, hati yang sakit parah, sampai hati yang mati, mali jurhin bimayyitin ilam. Jamaah sekalian rahimakumullah, dengan demikian maka kebahagiaan kita
dunia dan akhirat bergantung dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap orang yang sayang kepada dirinya, setiap orang yang mencintai keselamatan dan kebahagiaan dirinya, wajib mengenali petunjuk Nabi dan sirah Nabi. Itu wajib. Bagi orang yang sayang dirinya, ingin keselamatan bagi dirinya, ingin kebahagiaan bagi dirinya, tidak ada jalan lain, tidak ada, kecuali wajib mengenali petunjuk Nabi dan sirah Nabi dalam takaran, dalam kadar yang bisa membuatnya lepas dari kelompok jahil kepada Nabi dan bisa membuatnya masuk ke dalam jumlah pengikut Nabi. Nah, itu penting mempelajari. Sampai kapan? Sampai mana? Ya sampai jahilnya hilang, sampai diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi pengikutnya. Intinya semakin tinggi, semakin dalam, ya semakin bagus. Disinilah orang itu sehingga bisa dibagi. Ada orang yang banyak tahu tentang Nabi, memang memperbanyak tahu tentang Nabi. Ada orang yang sedikit tahu tentang Nabi. Ada orang yang terhalang dari mengenal Nabi. Nah, kita milih yang mana? Apakah mustakthir memperbanyak kenal Nabi, ataukah mustakil yang sedikit kenal Nabi, atau mahrum orang yang terhalang dari Nabi? Tentu semuanya sepakat kita ingin menjadi orang yang mustakthir, memperbanyak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin selamat itu bukan sesuatu yang salah sebagaimana yang dialami oleh sebagian orang. Apa itu? Karena mengetahui bahwa Nabi itu adalah rahmatan lil alamin, penyelamat umat manusia, pembawa Nabi, pembawa agama sempurna. Akhirnya bukan mempelajari dan mengamalkan, malah diambil jalan pintas yang salah. Dia malah menggantungkan pada Nabi, bertawakal pada Nabi, berdoa kepada Nabi, minta kepada Nabi, menyekutukan Allah dengan Nabi. Karena tahu kedudukan Nabi Muhammad begitu tinggi, begitu besar, kebahagiaan tidak lepas dari petunjuk beliau, tapi dia salah mengambil kesimpulan. Akhirnya dia mengandalkan Nabi, hatinya tertaut dengan Nabi, dan berdoa itu memanggil-manggil Nabi. Bukan ya Allah tolonglah aku, malah sekarang ya Rasulullah tolonglah aku. Salah, kesimpulan yang salah. Bukan begitu cara selamat. Cara selamat ia mengimani, mencintai, mempelajari, mengamalkan, dan berdoanya kepada Allah saja. Jangan berdoa kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada yang lain. Nah, itu semuanya termasuk bagian dari gara-gara tidak mempelajari secara rinci petunjuk Nabi. Ya, termasuk ya belum menjiwai surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya ya kepada Allah saja kita menyembah, kepada Allah saja kita minta tolong, bukan kepada Nabi Muhammad. Memang betul Nabi Muhammad itu kedudukannya tinggi dan tidak bisa selamat kecuali melalui jalannya Nabi. Tapi bukan dengan cara berdoa dan bertawakal kepada Nabi. Dengan cara mempelajari sunnah Nabi dan mempelajari sirah Nabi. Ada dua, sunnah Nabi ajarannya, sirah Nabi praktek hidupnya, dalam hidupnya. Bapak-Ibu rahimakumullah, coba sekarang kita bayangkan, kita belajar.
Siapa yang merenungkan misalnya, nah sekarang ini aplikasi membuktikan bahwa mempelajari dan merenungkan sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi, itu akan menambah iman. Kita tahu bahwa sirah itu sumber sirah itu Al-Quran, sumber sirah itu hadis, sumber sirah itu ya atharus sahabah, ya kitab-kitab sejarah, Quran, kitab hadis, kitab sejarah. Kita ambil misalkan tentang sirah Nabi dari Al-Quran, kita renungkan. Siapa yang merenungkan sifat-sifat Nabi Muhammad yang ada di dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 128, At-Taubah 128, ya pasti bertambah imannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kamu, rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari dirimu sendiri. Seorang rasul dari dirimu sendiri. Azizun alaihi, sangat berat dirasa oleh beliau. Beliau merasa berat. Ma'anitum, apa yang menimpa kalian. Jadi kalau Nabi, kalau ada sesuatu yang menimpa kalian, kalian merasa berat, Nabi Muhammad merasa lebih berat lagi dengan bebanmu itu. Jadi Nabi itu memang betul-betul memikirkan kita. Nabi itu mencintai kita, memperhatikan kita, mempedulikan kita, melebihi kepedulian kita sendiri kepada diri kita sendiri. Sehingga Allah mengatakan azizun alaihi ma'anitum, sangat sulit, sangat berat dirasa oleh Nabi apa yang menimpa kalian, apa yang membebani kalian. Jadi Nabi itu sayang, mikir sekali, memikirkan kita, melebihi kita, ya, terhadap diri kita sendiri. Harisun alaikum, Nabi itu sangat berambisi bagaimana caranya menyelamatkan kita, bagaimana menyampaikan kebaikan kepada kita, melebihi ambisi kita untuk memperbaiki dan menyelamatkan diri kita sendiri. Semuanya kalah, padahal yang dipikirkan itu kita, ya, tapi perhatian Nabi kepada kita, usaha Nabi untuk kita itu melebihi cinta kita, pikiran kita, kepedulian kita, usaha kita untuk diri kita sendiri. Nah, kalau kita tahu ada manusia yang seperti itu, kira-kira fitrah kita bagaimana? Mencintainya atau membencinya? Ibu-ibu pasti mencintainya. Wong sampean gak disenengi bojone yang ngamuk, jauh disenengi, gak tahu ngomong aku cinta kamu sih ya. Kan kepingin di, subhanallah, itulah manusia punya fitrah. Ingin dicintai, bahkan ingin paling dicintai. Lah Nabi itu mencintai kita melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Memikirkan kita melebihi pikiran kita kepada diri kita sendiri. Itu Nabi kita, azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang mukmin Nabi itu sangat sayang, ya. Nabi itu sangat perhatian, rauf rahim, sangat berkasih sayang, sangat mengasihi dan menyayangi. Nah, kalau kita renungkan orang seperti ini, yaitu Nabi Muhammad, ya pastilah
kita semakin mencintai beliau, semakin mengagungkan beliau, semakin merindukan beliau. Karena nggak ada orang seperti ini. Mencintai kita melebihi Nabi itu nggak ada. Melebihi kecintaan Nabi kepada kita nggak ada. Jadi Nabi itu luar biasa kecintaannya kepada kita semuanya. Nah, orang yang merenungkan sifat Nabi di dalam ayat ini dengan yang tidak merenungkannya, beda tidak imannya? Beda, pasti beda. Semakin lama merenungkan semakin dalam kecintaan kita, keimanan kita semakin tinggi. Baik, At-Taubah 128. Ibu rahimakumullah. Lalu Al-Qalam ayat 4. Al-Qalam ayat 4. Kita renungkan sifat Nabi yang ada di dalam Al-Quran. Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu diangen-angen, direnungkan. Ya, direnungkan, dipikirkan, dipelajari dengan mendalam. Wa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad. Ini Allah yang maha agung memuji Nabi Muhammad dengan pujian yang agung. Wa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin azim. Niscaya sesungguhnya engkau Muhammad, sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Ini dituangkan dalam kitab suci yang agung sampai hari kiamat. Tidak ada manusia mengalahkan Nabi Muhammad SAW dalam kedudukan, ketinggian, keagungannya. Kalau kita merenungkan terus kedudukan Nabi di dalam Al-Quran di hadapan Allah, ya, yang diturunkan ke muka bumi ini untuk ya penyelamat umat manusia melalui syariatnya, ya pasti kita mencintainya. Tambah lama kita renungkan, tambah cinta kepadanya, tambah iman kita kepada Allah. Karena kalau kita sudah cinta kepada Nabi, pasti siapa sih yang mengutus Nabi? Ya Allah. Berarti kita cinta kepada Allah, pasti bertambah imannya kepada Allah. Surat Ali Imran ayat 159. Sekarang Ali Imran ya 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan rahmat dari Allah Muhammad, kamu bisa lembut kepada mereka. Jadi kelembutan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya itu karena kasih sayang Allah, karena berasal dari rahmat Allah. Jadi langsung kita mencintai Nabi iya, mencintai Allah iya. Maka dengan rahmat Allah kamu bisa bersifat lemah lembut kepada mereka. Jadi akhlak lemah lembut itu karunia dari Allah, berasal dari rahmat Allah. Kalau kita perangainya masih kasar, kepingin yang lembut, minta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku anugerah akhlak yang mulia, perangai yang lembut. Minta kepada Allah. Lembut kepada istri, lembut kepada suami, lembut kepada keluarga, lembut kepada manusia. Sebutkan. Itu rahmat, itu luar biasa. Itu lebih mahal daripada uang. Bagi seorang dai, kalau punya sifat lembut seperti ini, itu punya modal besar. Dia punya daya tarik besar, lebih besar daripada modal kaya raya, uang. Walaupun uang dan kekayaannya untuk dibayarkan untuk jalan Allah, untuk murid-muridnya, tapi akhlak mulianya guru yang dia berikan, kasih sayangnya, kelembutannya kepada murid-muridnya, itu pengaruhnya lebih besar daripada kalau kita menggelontorkan uang. Kita yakin uang itu punya sihir, punya daya sihir.
Kalau ingin tahu ya silakan buktikan di pemilu. Buktikan di pemilu. Sihir, serangan fajar, serangan nopo mawon. Waduh iso balik nggak karu-karuan orang itu. Padahal sampai piro ngeten nggih. Tapi dahsyatnya magnet akhlak mulia melebihi itu semua. Melebihi itu semua. Yaitu kalau kita bandingkan. Fabima rahmatin minallah lintalahu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Muhammad, kalau hatimu itu keras, kalau perangaimu itu kasar, niscaya orang-orang di sekitarmu aja akan bubar. Ya. Kalau hatimu keras, perangaimu kasar, orang-orang di sekitarmu itulah akan bubar. Inilah pentingnya akhlak, pentingnya pembawaan, dan ini dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau melarat, anak yatim, tidak punya uang, tetapi ya diminati oleh siapapun, bahkan malah dilamar oleh wanita yang termasuk paling cantik, paling kaya, paling baik. Malah melamar beliau karena Nabi punya sifat yang lebih mahal dari uang. Ini Bapak Ibu penting sekali saya ceritakan. Telah sahih bahwa Abu Thalib pada saat menikahkan Nabi SAW itu dia berkhutbah. Mungkin ibu-ibu nggak pernah dengar khutbah nikahnya ya Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Abu Thalib. Wah ini menarik. Apa isi khutbah? Abu Thalib itu dia berkhutbah di hadapan para pemuka Quraisy, para pemuka Mudhar dan Quraisy. Abu Thalib mengatakan, Ahmadullah alladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim wa zar'i Ismail wa da'da'i Ma'ad wa unsuri Mudhar wa ja'alana hadinata baitihi wa suwasa haramih hadanata baitihi wa ja'alana hadanata baitihi wa suwasa haramih wa ja'ala lana baitan mahjujan wa haraman aminan wa ja'alana al-hukama 'alan nas. Ya, baik. Sampai di situ dulu. Jadi dia bilang saya memuji-muji Allah. Saya menyanjung-nyanjung Allah. Memuji-muji Allah yang telah menjadikan kami ini dari keturunan Ibrahim. Jadi dia bangga, membanggakan, mensyukuri nasab dari keturunan Nabi Ibrahim, dari keturunan Ismail, dari keturunan Ma'ad, dari ada unsur dari Mudhar. Allah sudah menjadikan kita sebagai penjaga Ka'bah, sebagai pemimpin tanah suci Mekkah. Allah sudah menciptakan untuk kita Ka'bah yang didatangi dalam musim haji ya setiap tahun. Allah sudah menjadikan untuk kita tanah suci ini menjadi tanah yang aman. Allah menjadikan kita ini, kami ini ya Bani Hashim sebagai pemimpin atas manusia. Lalu beliau melanjut, "Tsumma inna ibni akhi hadza. Tsumma inna ibna akhi hadza Muhammad bin Abdillah la yuzan bi rajul illa rajahabih." Kemudian anakku ini, anak saudaraku Muhammad putra Abdullah, dia tidak disanding dengan laki-laki manapun kecuali dia unggul. Tidak disandingkan dengan laki-laki manapun kecuali dia unggul. Fa in kana fil mali qal,
meskipun dia nggak punya uang. Jadi ini perbandingan dengan harta, meskipun dia nggak punya uang. Fa innal mala dhilun zail. Uang itu apa? Uang itu bayangan yang sirna. Uang, harta itu bayangan yang sirna. Wa amrun ha'il. Wa Muhammad man qad araftum qarabatah. Sementara Muhammad kalian sudah tahu, kalian sudah kenal bagaimana kekerabatannya, bagaimana nasabnya. Waqad khotaba Khadijatu bintu Khuwailid. Khadijah sudah melamarnya. Wa badala laha minas shadaq ma ajiluhu wa ajiluhu min mali kada. Dan dia sudah mengerahkan, sudah membelanjakan mas kawinnya. Ya banyak sekali. Wa badala laha, dan Muhammad sudah memberikan mas kawinnya. Dia bilang ya dari harta saya. Huwa wallah, dia demi Allah, ba'da hadza lahu nabaun azim wa khatarun jalil. Setelah ini demi Allah, Muhammad akan punya berita besar dan punya kemaslahatan yang agung. Jadi dari pidato Abu Thalib ini ada dua hal yang kita soroti. Pertama, soal kepribadian Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad yang sudah dikenal oleh siapapun orang Mekah waktu itu. Dan yang kedua adalah soal bahwa kemuliaan Nabi Muhammad bukan di harta, tapi di kepribadian, di akhlak, di jiwa. Ya, itulah yang menjadikan Muhammad lebih berharga daripada harta manapun, daripada orang manapun. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, nah itu sifat Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut. Bagaimana kalau kita merenungkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh para sahabatnya, oleh istrinya misalnya, oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidah Aisyah begini, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa akhadha aisarahuma ma lam yakun ithman fa in kana ithman kana ab'adan nasi min wa man taqama li nafsihi ila an tuntahaka maharimullah fayantakimu lillahi biha. Nabi Muhammad itu punya akhlak, tidak diberi pilihan dua opsi, tidak diberi kebebasan untuk memilih di antara dua pilihan, kecuali Nabi memilih yang paling mudah. Nabi itu nggak mau ribet orangnya, pengen semua itu yang mudah. Malam yakun itsman, selagi itu tidak dosa. Selama itu tidak dosa, Nabi milih yang gampang, udah yang gampang aja. Nabi itu orangnya bukan orang yang ruwet, ya, bukan orang yang menyulitkan, orang yang menggampangkan urusan. Ya, ibaratnya kalau sampean punya suami sampean ditanya mau dimasakkan apa, terserah yang gampang apa. Semua saya senang kok. Kalau dia mau dimasakkan apa, memang ada apa? Siji, loro, telu, nggak cocok, papat, lima nggak cocok, sampai 10 nggak cocok. Sama sulit nggak? Sulit. Wes loro nggak masak ngamuk. Ya, lo betul. Lah ini suami, sekedar itu contoh ya. Pokoknya selama itu nggak dosa, Nabi itu nyari yang paling gampang. Yang paling gampang apa? Ini iya. Ya saya suka. Ya, kepuasan Nabi, kesukaan sama nyari yang sulit, nyari yang gampang, sama saja. Bahkan mungkin yang sulit Nabi nggak suka gitu loh. Malah nggak suka. Aku ini aja, ini kenapa? Ini aneh, ini masaknya sulit, saya mau belajar. Nggak usah yang gampang aja. Nabi suka yang gampang, selagi tidak berdosa, bukan sesuatu yang dosa. Jadi selalu gampangan. Gampang lah pokoknya ngeladen itu gampang, nggak nyusahno wong wedok ya, nggak nyusahkan istri.
Itu kan enak. Ada yang suami rewel, masya Allah. Suami rewel, istrinya orang khusus, nggak orang khusus, semua lebihan ya wis bisa. Nah, Nabi itu tidak disuruh milih dua. Kalau sifatnya pilihan, Nabi milih yang paling gampang. Pokoknya tidak dosa. Fa idza kana itsman, kalau itu dosa, karena ab'adan nasi minhu, Nabi adalah orang yang paling jauh dari dosa. Paling jauh dari dosa. Jangankan dosa yang rumit, dosa yang gampang aja Nabi paling jauh kok milih yang rumit. Jadi Nabi itu milih segala sesuatu yang paling gampang. Kalau itu dosa adalah Nabi paling jauh. Paling jauh sejauh-jauhnya. Nabi memang maksum, ya, dilindungi oleh Allah. Dan Nabi punya sifat wa man taqama li nafsihi. Nabi tidak pernah kalau untuk keperluan pribadi, kepentingan pribadi, hak pribadi, Nabi tidak pernah menuntut untuk dirinya. Illa antun tahaka maharimullah. Kecuali kalau di situ ada unsur hak-hak Allah kok dicederai. Baru Nabi nuntut. Kalau ada hak Allah dicederai, agama dilecehkan, kehormatan Allah dilecehkan, syariat dilecehkan, Nabi orang paling marah. Jadi tidak kebalikan sebagian manusia, misalkan kita pernah melihat ada orang kalau dia disakiti, wah paling gaduh, dia menuntut, wah ini itu nggak karu-karuan, ya. Tapi begitu agama Allah yang dilecehkan, dia orang terdepan mengatakan kami memaafkannya. Ya bukan itu, jawab itu kan kebalik. Kalau itu urusannya urusan Allah, haknya hak Allah, tidak berhak siapapun memaafkan, itu haknya Allah kok. Gitu loh. Kalau haknya sendiri mau nggak usah karepe. Memang haknya untuk memaafkan orang. Jadi Nabi itu kalau untuk dirinya tidak pernah Nabi balas dendam atau menuntut haknya. Tapi kalau untuk Allah, Nabi orang yang paling terdepan di dalam membela hak-hak Allah. Fayantakimullahu biha, fayantakimu lillahi biha, maka Nabi menegakkan hak Allah karenanya. Misalkan sifat Nabi dalam hadis Anas bin Malik. Monggo direnungkan. Bapak Ibu rahimakumullah. Coba kalau semua setiap sifat-sifat Nabi, ini baru sifat-sifat Nabi di Quran, di Sunnah, di dalam sejarah. Ya, kalau kita renungkan, pasti ya tambah cinta, tambah senang, tambah iman, itu sudah pasti. Ilmu ini bersifat pasti. Hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah pembantu Nabi, salah satu pembantu Nabi. Nabi punya banyak pembantu. Kalau semua orang saya kepinginnya membantu Nabi kan, tapi kalau diizinkan oleh Nabi yang membantunya ya beberapa orang yang memang terkenal sebagai pembantunya. Anas bin Malik termasuk. Nah makanya dia cerita Anas ini masih anak muda. Khadamtuhu sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya itu karena orang Ansor, orang Medina, sejak Nabi hijrah ke Medina, Anas yang masih bocah, masih anak-anak ini diserahkan oleh ibunya untuk menjadi pembantu Nabi sampai Nabi wafat. Sahabat Anas. Nah, Nabi hidup di Medina kan cuma 10 tahun. Maka Anas bilang, saya membantu Nabi itu 10 tahun. Ya, selama di Medina. Fa wallahi ma qala li uffin qattu. Demi Allah, selama 10 tahun saya pembantu yang masih anak-anak muda itu, tidak pernah Nabi berkata kepada saya, lo kok begitu? Tidak pernah. Nabi sekali saja tidak pernah. Wala qala li syai'in fa'altuhu, tidak pernah mengomentari apa yang saya lakukan dengan perkataan lima fa'alta kada, kenapa kamu melakukan begini? Tidak pernah. Walaupun sekali.
Ya. Walaupun sekali. Wala li syai'in lam af'alhu, dan tidak pernah sekalipun untuk sesuatu yang saya tidak lakukan, Nabi berkata, ala fa'alta kadza, kenapa kamu tidak begini? Ya, kalau saya melakukan, tidak pernah, kenapa kamu lakukan? Kalau tidak melakukan, kenapa kamu tidak melakukan? Tidak pernah. Kira-kira bojo sampean lek sampean hitung ping pira wis. Nggih, selama 50 tahun rumah tangga, wah balik ya. Kok ngene, dan seterusnya. Atau mungkin punya pembantu gitu, tanya pembantunya pernah dimarahi? Pernah. Ya sering, misalkan ya dulu ya. Nah ini enggak, ini pembantunya. Pembantunya tidak pernah dikatakan ya, tidak pernah dikatakan kenapa kamu lakukan, tidak pernah kenapa kamu tidak lakukan. Ini menunjukkan dua hal, keagungan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebaikan Anas dalam membantu Nabi. Dua-duanya. Nomor satu Nabi dulu. Terus sahabat Anas juga cerita, kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Sampeyan tahu ndak, Nabi itu manusia yang paling dermawan di muka bumi. Manusia yang paling dermawan. Semedinah yang dikenal oleh Anas, ya manusia paling dermawan. Wa ajmalan nas, manusia yang paling tampan. Wa asja'an nas, manusia yang paling pemberani. Yang hak, bukan hanya semedina, ya sedunia. Faktanya. Nah kalau kita baca terus, orang paling ganteng, orang paling gagah, orang paling perkasa, orang paling dermawan, orang paling lembut, orang paling menyayangi kita, ya sudah, ya pasti kita mencintai beliau. Karena kita kenal dengan dekat sifat-sifat beliau. Anas juga bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Nabi itu manusia yang paling bagus akhlaknya. Sementara di dalam hadis Abdullah bin Amr, dia cerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun fahishan wala mutafahishan wa annahu kana yaqulu khiyarukum ahsanukum akhlaqa. Nabi itu orangnya tidak perangainya, akhlaknya bukan orang yang keji, bukan orang yang berkata kotor, bukan orang yang maksa-maksa berkata kotor. Itu jauh dari perangai, itu sangat jauh. Dan Nabi itu selalu mengatakan khiyarukum ahsanukum akhlaqa. Manusia pilihan di antara kalian itu adalah yang terbaik akhlaknya. Jadi Nabi akhlaknya mulia dan selalu menyuruh sahabatnya untuk berakhlak mulia. Karena memang Bapak Ibu, orang yang tidak punya akhlak mulia, kalau ngajak orang lain agar berakhlak mulia akan diketawai orang. Gak ngoco, gak ndelok citoke, garaya ono citokmu. Lah ngoten nggih. Iki sapa gak paham, gak ngerti awake ta. Kok ngajak-ngajak orang berakhlak mulia, nganjur-nganjur akhlak mulia, padahal akhlake iku kayaknya gak ngerayai, gak ngilu ngoten nggih. Nabi ini orang mulia, mengajarkan kemuliaan dan menjadi panutan dalam kemuliaan. Makanya pepatah Arab mengatakan faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak bisa memberi sesuatu itu. Sama nggak punya uang, ya nggak bisa memberi uang. Sama nggak punya akhlak, ya nggak bisa memberi akhlak. Jadi artinya kalau kita memberi orang itu harus punya dulu. Nah, itu penting sekali. Itu kunci keberhasilan, kaidahnya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asaddan nasi hayaan minal adhra fi khadriha
Nabi itu sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu daripada gadis pingitan. Untuk hal-hal yang tidak baik, Nabi itu lebih malu, lebih pemalu daripada gadis pingitan. Wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhi. Nabi kalau tidak suka sesuatu, langsung kami mengenali di wajahnya. Wajahnya langsung berubah merah. Perubahan Nabi orang ganteng, orang putih, kalau tidak suka kelihatan di wajahnya. Ya, malu apa kelihatan, ketahuan. Tidak perlu berkata kasar. Melalui perubahan wajah, para sahabat sudah tahu Nabi enggak suka. Perubahan wajahnya, kulit wajahnya. Siapa saja Bapak Ibu rahimahullah yang merenungkan sirah Nabi, baik yang bersumber dari Quran, dari sunnah maupun dari sumber sejarah, pokoknya yang benar itu ya, pasti semakin mencintai Nabi, pasti semakin bertambah keimanannya. Oleh karena itulah merenungkan sirah Nabi termasuk faktor menguatkan dan meningkatkan iman kepada Allah. Coba kalau kita perhatikan lagi kesaksian Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin. Bagaimana sepak terjang Nabi, kenapa Khadijah itu kepencut gitu. Kenapa Khadijah itu kepencut dengan Nabi sampai melamar. Dia wanita terhormat, terpandang, mulia, cantik, kaya, melamar Muhammad karena kemuliaannya, kemuliaan akhlak dan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira dan Nabi Muhammad ketakutan, menggigil, minta diselimuti di rumah karena khawatir jangan-jangan yang dialami itu jelek, buruk bagi dirinya gitu. Itu maka Khadijah cara menghibur Nabi dan menguatkan hati Nabi, ya, dia sampai bersumpah kepada Allah. Dia bilang, "Abshir fa wallahi la yukhziyakallahu abada." Tenang, tenang, ya Muhammad, tenang. Bergembiralah, demi Allah, Allah itu tidak akan menyia-nyiakan engkau, tidak akan menghinakan engkau selamanya, selamanya. Kenapa? Karena kamu orang baik. Mustahil orang baik kemudian dihinakan sama Allah, itu mustahil. Apa kebaikan Nabi? Coba, engkau ahli silaturahim, engkau sangat terkenal orang yang jujur bicaranya, engkau orang yang selalu memikul beban orang lain, engkau selalu memuliakan tamu, engkau selalu menolong siapapun yang kesulitan. Itu sifatnya Nabi sehari-hari, mulai kecil dulu. Nah, itu yang menjadikan Khadijah radhiyallahu anha kepencut beliau dan termasuk sebagai alat untuk menenangkan beliau bahwa yang dialami di Gua Hira itu bukan buruk, itu baik, yakin 100%. Karena Muhammad orang baik. Mustahil Allah itu menghinakan Muhammad selama-lamanya, mustahil. Orang terbaik. Bapak Ibu rahimahullah, ini ada yang menarik. Dari ucapan saya di awal itu terilhami oleh firman Allah. Kan saya tadi mengatakan, man arafan nabiyya ahabbah illa man hasadah wa man jahilah angkarolah wa man ta'ammala siratah azzamah. Kata-kata waman jahilah, waman jahilahu angkarolah itu diambil dari surat Al-Mu'minun ayat 69.
Saya ambil dari Al-Mu'minun ayat 69. Bisa waman jahilahu, bisa waman lam ya'rifhu. Kalau saya menggunakan waman lam ya'rifhu karena mengambil dari Al-Quran, dari lafadz Quran. Kalau menggunakan waman jahilahu mengambil dari makna Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 69 itu menjelek-jelekkan orang yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad, ya, mempertanyakan, mengkritisi orang yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Salah satu faktornya kata Allah, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Artinya, kenapa orang itu kok tidak mengikut Nabi Muhammad, kok tidak mau masuk Islam, ya, kok tidak mau taat kepada Muhammad? Am lam ya'rifu rasulahum, apakah mereka tidak mengenal rasul mereka? Apakah mereka tidak mengenal, tidak ma'rifat? Am lam ya'rifu rasulahum, ataukah mereka gara-gara tidak mengenal rasul mereka, Nabi Muhammad, fahum lahu munkirun, sehingga mereka mengingkari untuk Nabi Muhammad? Karena ya hanya orang jahil yang satu, ya orang jahil, faktor jahil besar, orang yang tidak ikut Muhammad, dan orang yang hasad misalkan yang tidak ikut Nabi Muhammad. Soalnya kalau betul-betul sudah mengerti Nabi Muhammad, sudah mengenali Nabi Muhammad SAW, pasti mencintainya, pasti mengikutinya gitu. Kalau orang itu mengenali. Kalau mengenali kemudian kok tidak ikut, pasti ada faktor lain, karena hasad misalkan, karena memang permusuhan, sombong, itu faktor lain. Tapi faktor yang pertama adalah faktor jahil. Makanya siapa yang mengenal Nabi Muhammad pasti mencintai. Jadi menurut Allah ini, siapa yang mengenali Nabi Muhammad pasti mencintainya dan mengakuinya, pasti bertambah imannya, itu langsung dari Allah. Dan orang yang mengingkari Nabi Muhammad atau untuk Nabi Muhammad, itu pasti gara-gara faktor terbesar yang harus dilihat, karena jahil kepada Nabi Muhammad. Makanya amlam ya'rifu rasulahu fahum lahu munkirun. Apakah mereka tidak mengenal rasul mereka sehingga mereka mengingkari untuknya? Ma'asyiral muslim rahimahullah, jadi penting Al-Mu'minun ayat 69. Nah, kalau karena faktor lain kan, ya seperti orang ahli kitab. Kata Allah kan misalkan di surat Al-Baqarah ayat 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang sudah kami beri kitab, Yahudi, Nasrani, itu mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Tapi kenapa tidak beriman? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad, karena iri dengki. Iri dengan nasab, iri soal nasab, iri soal kerasulan. Dia itu sebelum Nabi Muhammad datang sudah mengenal ciri-ciri Nabi terakhir itu seperti apa. Mereka berharap bahwa Nabi terakhir itu lahir dari keluarga mereka. Mereka berbondong-bondong datang di Madinah itu, kalau menurut Quran, kalau menurut Taurat Injil, memang Nabi akan lahir di sana. Nabi terakhir itu sesuai dengan kitab suci. Sehingga mereka berharap dari sanalah dari rahim mereka, keturunan mereka lahir gitu. Subhanallah, lahir dari orang Arab, dari bangsa Arab. Begitu lahir, kok semua sifat yang disebutkan di Taurat Injil itu ada pada Muhammad. Tapi sayang kok anaknya wong, ya, kok anaknya orang. Akhirnya ya, mereka mengenali Nabi seperti mengenali anaknya sendiri. Tapi kenapa tidak mau beriman? Ya karena iri, hasad.
Soalnya mereka dari Bani Israel, sementara ini dari Arab. Mulailah terus ya anti Arab ya karena hasad tadi itu. Maka hasad itu berbahaya, penyakit hati itu berbahaya sekali. Ya Bapak Ibu, jahil itu bahaya, hasad bahaya, sombong ya bahaya, bahaya besar nih semuanya. Baik, masih ada waktu sebentar, habis ini selesai. Kalau kita perhatikan lagi surat Saba ayat 46. Saba 46. Ini malah disuruh ini. Qul, katakan Muhammad, innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid in huwa illa nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku menasihati kalian satu saja nasihatku kepada orang kafir yang sulit untuk beriman itu. Satu saja nasihatku, apa itu? Coba laksanakan karena Allah, antaqumu lillah, laksanakan karena Allah, masna wa furoda, kalian berdua atau sendiri. Tidak boleh lebih dari 2 orang. Jadi sendiri atau dua orang ya. Untuk apa? Lakukan karena Allah, summa tatafakaru, berpikir sendiri atau berdua. Kalau banyak bukan berpikir namanya, nanti sahur manu ya. Jadi berpikir itu sendiri atau cuma berdua. Lakukan ikhlas karena Allah, karena mereka sudah mengenal Allah. Terus berpikirlah, ma bisahibikum min jinnah, pasti hasil kamu merenung karena Allah sendiri atau berdua, kamu akan punya kesimpulan Muhammad tidak gila. Tidak seperti yang diisukan, diviralkan oleh orang-orang yang jahil dan iri dengki. Sudahlah, kalian akan tahu sendiri. Silakan berpikir. Tidak ada gila dalam sahabat kalian. Sahabat kalian itu Nabi Muhammad. In huwa illa nadhirul lakum, tidaklah Muhammad itu kecuali seorang pemberi peringatan kepada kalian, dikirim oleh Allah baina yaday adzabin syadid, yang memperingatkan kalian bahwa ada azab yang dahsyat nanti di hadapan kalian setelah kalian mati. Jadi bukan gila seperti gara-gara berdakwah gila Muhammad. Ya kan isu, karena orang sudah nggak senang. Membuat isu apa diviralkan supaya orang lain terhalangi dari Islam. Dibuat gaduh supaya orang nggak mau masuk Islam, supaya benci Islam gitu. Ya itu dari dulu sampai hari ini, sampai hari kiamat, perbuatan orang jahil zalim begitu. Orang kafir, fasik begitu kepada Nabi Muhammad dan agama yang dibawanya atau kepada para pengikutnya. Dan Allah pun sudah menerangkan dalam Quran dengan bersumpah, nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi nikmati rabbika bimajnun. Ya, nun wal qalam wa yasturun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Ya, tidaklah engkau dengan nikmat Tuhanmu ya kepadamu, tidaklah engkau orang yang gila. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun, seperti yang mereka tuduhkan, ini dibela oleh Allah. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim, sungguh kamu memiliki pahala yang tak terputus dan kamu berada di atas akhlak yang agung. Itu sifat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, setelah itu lebih dari itu yang semakin membuat kita beriman dan bertakwa, bertambah iman, kalau merenungkan Nabi ternyata adalah memang al-imamul a'zam, al-qudwatul akmal, imam terbesar
panutan tersempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab 21. Ya, maka dari situ kita semakin mencintai, semakin mengimani. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Nabi bawa, ambillah, dan apa saja yang Nabi melarang kalian, maka jauhilah, berhentilah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian Allah terakhir, bagian paling akhir sudah, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang sifat orang paling cerdas, orang cerdik pandai. Ternyata manusia yang cerdik pandai itu manusia yang beriman kepada Nabi Muhammad. Rabbana innana sami'na munadiya. Ya Allah, kami mendengar seorang penyeru, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yunadi lil iman, mengajak untuk beriman. Untuk beriman. Beriman dengan agamanya, dengan ucapannya, dengan akhlaknya, dengan seluruh yang dia bawa. An aminu bi rabbikum fa amanna, berimanlah kalian kepada Tuhan kalian, maka kami pun beriman. Jadi orang yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW itu orang-orang yang khas, orang-orang khos, orang-orang yang punya keistimewaan, punya kecerdasan, punya kemuliaan. Oleh karena itulah semakin merenungkan hal-hal yang demikian, sirah Nabi SAW, baik sumbernya Quran, sumbernya Sunnah atau sumber sahih dari sejarah, akan semakin mencintai beliau, mengimani beliau, akan semakin menambah iman dan menambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan demikian selesai pengajian kali ini, kiat menambah iman melalui perenungan terhadap sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kalau ada yang ditanyakan, yang bertanya monggo. Bisa berkaitan dengan ini atau yang lain. Nggih. Nggih. Salat. Nggih. Nggih. Nggih, Bu. Harus banyak bersolawat sebagai konsekuensi daripada keimanan kepada Allah, karena yang menyuruh itu Allah, juga keimanan kepada Rasul karena yang menyuruh itu Rasul, dan sebagai konsekuensi dari keinginan kita untuk selamat, untuk dapat rezeki, untuk dapat kemudahan dari segala permasalahan, untuk mendapatkan surga. Karena memang fadilahnya sholawat itu banyak. Ya, bisa 40 fadilah sholawat, 40 macam kebaikan yang dihasilkan oleh sholawat, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sholawat itu termasuk memang senjata andalan bagi orang mukmin agar hidup itu mudah, keluar dari segala macam kesulitan dengan selamat. Itu diantara fungsi sholawat. Dan jalan masuk surga yang paling cepat, yang paling cepat. Ya, siapa yang tidak bersalawat kepada Nabi SAW, faqad akhta'a tariqal jannah, telah salah meniti jalan surga, itu salah dia. Bahkan didoakan hina. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Bahkan didoakan hina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
raghima anfum ri'in dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Ya hina, ya semoga hina seseorang yang namaku disebut di sampingnya tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Buruk sekali tidak bersalawat kepada Nabi, dan sangat mulia sekali orang yang bersalawat kepada Nabi. Nah, karena itulah perbanyaklah sholawat. Salah satunya adalah yang rutin, pagi sholawat 10 kali, sore sholawat 10 kali, itu standar ya ukuran wiritan yang dari Nabi secara umum. Kalau secara khusus monggo ditambahi sendiri. Ahli sholawat. Nggih. Bebas. Pokoknya sholawat. Cuma ya semakin panjang semakin baik. Yang sesuai dengan Nabi itu yang paling mulia, yang paling utama. Ya namanya sholawat yang sama disebut sholawat panjang dalam sholat itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Namanya sebutannya begitu, sholawat Ibrahimiyah. Yang ada kata-kata kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim, itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Julukannya katanya. Jadi sholawat yang paling afdal itu sholawat Ibrahimiyah karena langsung dari Nabi. Makanya kalau ada orang bernadar, saya bernadar ya untuk membaca selawat sekali. Nah, semua ulama sepakat melaksanakan nadarnya itu dengan cara membaca sholawat Ibrahimiyah sekali. Itu bersifat pasti dan lebih utama, bukan sholawat yang lain. Nggih. Sampun paham kok nggih? Tambah gampang ngajine nggih. Alhamdulillah. Kuwatir ae tambah. Nggih, pancene ya serius tapi gampang, alhamdulillah. Lek ngaji teng kula pancene serius. Nggih. Tapi nggih sae insyaallah banyak manfaatnya. Insyaallah nanti dilanjutkan, berarti akan datang itu menguatkan iman melalui merenungkan keindahan Islam. Itu aja dulu, kita satu-satu, kemudian setelah itu baru melalui membaca sejarah salafus soleh. Baik, alhamdulillah untuk hari ini selesai ngaji. Semoga diterima Allah sebagai ilmu yang bermanfaat dan menjadikan sebagai amal soleh. Ditingkatkan iman kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.